Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan simulasi mengenai skenario accounting. Di sini kami beranggotakan Andrian Leo Kasanov dengan CP195, lalu Helen Vimamuri dengan CP210, lalu ada Riandra Rafa Aditya dengan CP240, lalu ada Rafael Krisendi dengan CP234, dan terakhir ada saya sendiri Netiwanti dengan CP230. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan dari kelompok 2 adalah PT Kita dengan alamat Jalan Lontar, Citraland, Surabaya, Indonesia dengan nomor perusahaan 082143630572. Deskripsi perusahaan, PT Kita adalah penyedia furniture, kantor, dan perabot rumah tangga berkualitas tinggi. Berlokasi di Surabaya, Indonesia, dengan fokus pada memberikan solusi interior yang fungsional dan estetik untuk kebutuhan bisnis maupun personal. Memiliki produk unggulan seperti lemari susun dan kursi kayu dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang praktis dan nyaman. Dengan dedikasi terhadap kualitas dan layanan, PT Kita berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan, menawarkan pengalaman belanja yang fleksibel termasuk opsi pembayaran yang mudah, dan layanan purna jual yang responsif. Oke, selanjutnya. Selanjutnya bisa Yang diteruskan oleh rekan saya. oke, yang selanjutnya informasi customer, nama Gemini Furniture, alamat Edinburgh, nomor perusahaan 14567, email Gemini okgoogle.com. Deskripsi, Gemini Furniture adalah tempat di mana gaya dan fungsi bertemu, menyediakan berbagai macam furniture untuk rumah dan kantor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari meja kerja yang nyaman hingga kursi yang stylish. Setiap produk dibuat dengan perhatian pada detail dan kualitas. Percaya bahwa furnitur yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam suasana ruang. Dengan layanan pelanggan yang ramah dan pengiriman yang tepat waktu, Gemini Furniture siap membantu menemukan solusi furnitur yang sempurna untuk setiap sudut ruangan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, skenarionya adalah skenario penjualan barang, satu invoice, dua register payment. Pada skenario ini, PT kita melakukan penjualan dua unit barang kepada Gemini Furniture. Peran accounting dimulai dari create invoice yang dibutuhkan. Khusus pada kasus ini, customer melakukan pembayaran cicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan barang, dan harga per unit ditentukan sendiri oleh Minty. Diberlakukan pajak pada seluruh item untuk invoice date dan due date. Ditentukan oleh Minty sendiri, manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Produk yang dijual ada lemari susun, kuantitinya 5, harga satuannya itu 50, kosnya 35. Produk kedua kursi kayu, kuantitinya 5, harga satuannya 60, kosnya 40. Dengan pajak PPh 23,4%. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari role. Yang pertama ada Andrian dengan login andrian1google.com, passwordnya 1 dengan sebagai role IT yang bertugas untuk membuat user, lalu channel discuss dan juga configuration. Selanjutnya ada Helen dengan login helen2@google.com, passwordnya 2, role-nya sebagai manager sales yang bertugas untuk membuat sales order. Lalu Riandra dengan sebagai role sebagai PR, lalu bertugas untuk membuat customer invoice dengan manual accounting. Yang keempat ada Rafael dengan login rafael4@google.com, passwordnya 4, role-nya sebagai akuntan yang bertugas untuk melakukan register payment
dan mencatat pembayaran dan memastikan rekonsiliasi pembayaran. Lalu ada Neti. Neti ini bertugas sebagai manajer accounting untuk reporting general ledger dan juga trial balance. Baik, itu dia penjelasan singkat mengenai modul accounting yang akan kami lakukan. Selanjutnya, langsung saja kami akan melakukan simulasi dari modul accounting pada ODO 17. Perkenalkan, nama saya Andrian. Di sini saya bertugas sebagai administrator atau staf IT, dan dimana itu job desk saya itu menambah user teman-teman saya dan membuat channel diskusi di software Odoo. Setelah itu konfigurasi produk kita. Langsung saja untuk menambah usernya, tadi klik ke menu lalu ke setting dan ambil manage user. Nah, sebelumnya saya sudah menambah user teman-teman saya, jadi kalau untuk Anda yang ingin menambah user, ini tinggal diklik new, lalu isi namanya serta email addressnya dan disesuaikan job desknya seperti akuntan hanya di akuntan dan manajer akuntan juga tapi dengan posisi yang berbeda. Akuntan itu akuntan receivable dan yang akuntan saja itu akuntan. Seperti contohnya kita lihat di sini, kalian sebagai akuntan receivable yang pertama itu job desknya kan itu tinggal diisi sesuai, dan juga yang manajer accounting dan selanjutnya on dokumen sendiri di sini juga akuntan. Setelah itu profile juga begitu sama dengan manajernya, dan Anda sebagai akuntan receivable yang kedua sama dengan yang lain. Setelah ditambah user teman-teman kita, saya juga akan menambah konfigurasi produk. Lalu home menu, klik di inventory, home product. Nah, untuk menambah produknya kita tinggal klik now dan isi nama produknya sesuai dengan yang kita sesuai dengan di spreadsheetnya seperti berikut. Karena sebelumnya saya sudah menambah produknya, jadi untuk sebagai contohnya ini lemari susunnya, harga satuan, PPh berapa, persen, 4%, costnya, dan kursi kayu. Kursi kayu 60.000, harga 34%, dan kosnya 40.000. Setelah saya menambah produknya, dan selanjutnya akan membuat channel diskusi di software Odoo dengan cara klik menu dan discuss. Lalu karena saya sudah menambahkannya, angka pertama sebelum dibuat channelnya itu tinggal diklik tanda tambah ini. Setelah itu bikin nama channelnya apa, dan untuk menambah teman-teman kita tinggal mengklik add user dan cari user yang telah kita bikin tadi. Karena saya sudah menambah teman saya, jadi sudah masuk semua. Nah, sampai di situ job saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Vima dan di sini saya berperan sebagai manajer sales, yaitu membuat sales order yang nantinya akan diteruskan ke AR untuk dibuatkan invoice.
dan juga partial transfer. Oke, sebelum itu saya sudah membuat uh, customer-nya dan juga produknya. Klik pada bagian ini, lalu isi sesuai dengan skenario. Di sini sudah ada customer Gemini Furniture, lalu price list-nya saya akan memakai IDR, lalu payment terms-nya 15 hari. Untuk produknya, pada skenario yang sudah terlampir, yaitu ada lemari susun, lalu ada kursi kayu. Nah, untuk kuantitinya ada 9 pada masing-masing produk dan nantinya akan dikirim secara parsial. Lalu taxes-nya atau pajak sudah ada di sini dan ini sudah input pajak. Oke, langsung saja di save dan di confirm untuk agar sales order-nya nomor SO-nya terbentuk dan nantinya akan dibuat menjadi nomor referensi di modul accounting oleh ER. Langsung saja di kopas dan chat ke ER yaitu Riandra. Baik, sudah selesai. Selanjutnya akan diteruskan oleh role ER yaitu Riandra. Terima kasih. Oke, baik. Jadi giliran saya, Riandra, sebagai AR akan meng-create invoice. Langsung saja, ini sudah masuk kepada modul accounting. Kita new. Kita pilih customernya itu Gemini Furniture. Invoice date-nya kita 11/6/9 hari ini, guys. 11 ini bulan tanggal 2024. Payment reference-nya yang sudah dibuat oleh teman saya tadi S000019. Sorry, nolnya 3 kali. S000019. Payment terms-nya itu 15 hari. Nah, ini udah benar. Selanjutnya kita kepada produknya itu lemari susun. Dan produk kedua adalah kursi kayu. Nah, ini dicek lagi dengan teks sesuai pada modul PPH 3,4%. Kuantiti 1. Kuantiti 9 ya, kita ganti. Oke. Selanjutnya kita confirm saja. Baik, kalau udah di-confirm ini tinggal di register payment nanti sama yang berikutnya, akuntan, tugas akuntan. Mungkin cukup sekian tugas dari saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Kristiandi dengan CP 234, asal Universitas Kristen Satya Wacana, program studi ilmu ekonomi. Nah, untuk kali ini saya bertugas sebagai akuntan untuk memastikan rekonsiliasi pembayaran dan sebagai akuntan saya diminta untuk membuat register payment dan memastikan
invoice itu dalam status paid. Nah, yang pertama-tama kita masuk dulu ke ID yang sudah dibuat oleh tim IT. Baik, jika sudah, kita langsung akses ke modul accounting, kemudian customer invoice. Nah, kita klik aja ini yang 009. Kita lakukan registration payment. Nah, ini jurnalnya kita isi bank, lalu amount-nya ini disesuaikan, lalu ini currency-nya, lalu payment date-nya disesuaikan, payment method-nya manual. Oke, jika sudah semua, kita create payment. Oke, jika sudah, statusnya akan menjadi in payment. Lalu, nah ini untuk rekonsiliasi modelnya itu kita bisa setting di sini. Ini ada type-nya, di mana ada button to generate counterparty entry, terus rule to suggest counterparty entry, lalu rule to match invoice atau bills. Kita pilih rule to match invoice bills. Itu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Krisendi dengan CP234, asal Universitas Krishna Satya Wacana, program studi ilmu ekonomi. Kali ini saya ditugaskan dalam kelompok saya untuk menjadi seorang akuntan yang memiliki tugas melakukan register payment, di mana saya akan melakukan transfer secara parsial gitu. Yang pertama-tama kita masuk ke modul accounting dulu, lalu pilih dokumen yang ingin di register payment. Kita buka dokumen ini, invoice 2024 009. Nah, di mana invoice ini itu customernya adalah Gemini Furniture, lalu date-nya ada tanggal 11 bulan 6 2024, payment terms-nya 15 hari, lalu produknya itu ada lemari susun, kursi kayu, lalu kuantitasnya itu ada total 9 per masing-masing produk. Nah, kita langsung register payment saja. Nah, karena kita menggunakan partial transfer, maka amount yang di sini ini kita ubah. Misalnya dibayar 2 kali. Kita ubah dari 989 ini, kita ubah dari 500.000. Oke, create payment. Nah, ini berarti masih ada sisa kurang. Nah, ini akan dibayarkan di lain hari gitu. Karena transfernya itu secara parsial, tidak full payment. Lalu di create payment saja. Nah, jika berhasil, maka ada tulisan di labelnya ini parsial. Lalu kita register payment lagi. Create payment. Oke, jika tulisannya udah in payment dan post, ini artinya kita sudah berhasil melakukan transfer secara parsial. Lalu untuk rekonsiliasi bank itu ada di sini settingnya. Nah, ini untuk menyeting rekonsiliasi
model. Oke. Kemudian infokan di discuss. Oke. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya Nepti. Di sini saya berperan sebagai manajer accounting. Nah, di mana manajer accounting ini bertugas membuat reporting general ledger dan trial balance. Nah, setelah staf akuntan membuat register payment dan transfer secara parsial, yang selanjutnya manajer accounting berperan membuat reporting general ledger. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke model accounting, selanjutnya ke reporting, lalu kita pilih ke general ledger. Nah, sebelumnya general ledger itu adalah buku besar atau sistem pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, general ledger itu merupakan fondasi dari setiap sistem akuntansi dan merupakan dokumen yang penting dalam akuntansi. Nah, biasanya general ledger itu berisi informasi kumpulan mutasi per akun, lalu saldo awal dan saldo akhir, transaksi keuangan lengkap dengan akun bernomor seperti debit dan kredit. Nah, mungkin kayak langsung saja. Oke, langsung saja untuk target moves-nya kita di all post and tries, lalu untuk sort by-nya itu sort by date, lalu display account-nya itu with movement. Lalu di sini kita include ini initial balance-nya kita klik centang, lalu untuk start date-nya kita pilih dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 6 November. Nah, jadi selanjutnya setelah ini untuk jurnalnya kita pilih semua aja. Setelah itu kita klik print. Nah, setelah terdownload, nah maka terbentuklah general ledger. Di sini ada nama my company, general ledger, terus di sini ada target move-nya, lalu display account, dan untuk kolomnya itu ada date, lalu jenis jurnal, partner, lalu move juga di sini ada, lalu entry label, debitnya juga, credit, balance, dan currency. Nah, di sini sudah lengkap. Yang selanjutnya kita akan ke trial balance. Langsung ke menu reporting, lalu klik trial balance. Nah, setelah itu mungkin sebelumnya trial balance itu sering dikenal dengan neraca saldo, adalah laporan yang berisi saldo semua akun di buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, trial balance ini merupakan alat penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Total debit dan kredit seimbang, data yang tercatat dalam buku besar sudah seimbang. Nah, langsung saja mungkin untuk kepengisiannya. Untuk target move-nya itu kita all posted and tries, lalu display account-nya itu with movement, lalu start date-nya kita samakan aja dengan yang tadi, dimulai dari 1 Oktober sampai dengan 6 November 2024. Dan untuk tag jurnalnya itu kita gunakan semua saja.
Lalu setelah itu kita klik print. Langsung saja kita download. Nah, setelah itu terbentuklah trial balance, di mana di sini ada display account-nya, lalu nama jurnalnya, lalu tanggal date formnya, lalu date to-nya juga, target move juga. Nah, di sini ada kolom code, account, debit, credit, dan balance. Baik, cukup sekian untuk posisi manajer accounting. Baik, itu dia skenario accounting dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.